Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sadaqallahul aliyul azim. Saya muliakan, saya hormati para alimul ulama, para asyatidz, usus setian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah pengajian Rindu Surga yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahmi kembali, berkumpul untuk sekedar duduk bersama, mengutip para hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk pengajian yang insya Allah duduknya di sini membuat kita ada dalam keberkahan. Jadi kalau orang ngaji itu jangan kata langkah kita dari rumah. Duduknya kita di sini, debunya turab, tiang besi, tikar, aqua, plastiknya, atau seluruh yang jadi makhluk Allah itu bakal jadi saksi buat kita semua. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu kadar pahalanya subhanallah, bahkan bisa jadi kadar orang menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena jujur saja, ibadah apapun tanpa didasari dengan ilmu maka tidak akan jadi ibadah yang terbaik. Nah, saya pernah bilang, salat pakai ilmu, wudu pakai ilmu, zakat pakai ilmu, haji pakai ilmu, puasa pakai ilmu. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, maka dari sisi ibadah yang lainnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tuntutan tuh, minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu dari mulai keluar dari rahim ibu sampai kita masuk ke dalam buayan liang lahat. Artinya saking wajibnya orang menuntut ilmu sebagai perubahan adab dan karakter kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini selalu berpasangan. Ada awal, ada akhir dari kehidupan. Ada tua, kemudian datang kerentaan, dan ada muda, datang kerentaan dan ketuaan. Ada sehat pun singgah sakit dalam kehidupan. Ada yang kuat, suatu saat menemukan kelemahan. Ada yang hebat, suatu saat akan mendapati kewalahan. Ini sudah sunnatullah. Malam pasti berakhir dengan menyingsingnya pagi. Jadi nggak ada hidup kalau malam terus, ya ribet juga. Hidup kalau pagi, siang terus, nggak enak juga. Atau hidup orang memiliki kekayaan semuanya pun nggak bakal kerasa nikmat. Atau kemiskinan yang menjadi dominan pun suatu saat jadi kepayahan. Mesti ada timbal baliknya, mesti ada pasang-pasangannya. Nah, ada awal dunia diciptakan, pun nanti ada akhir dunia dihancurkan. Ketika dunia itu semula dihancurkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ikut kembali dalam kehancuran dunia, mereka yang mesti membawa bekal yang terbaik. Karena dunia ini sifatnya persinggahan sementara, nggak ada yang abadi. Tapi ada yang abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun yang kita rasakan adalah di alam akhirat nanti. Terserah kita mau masuk ke dalam kancah yang mana. Kita mau masuk dalam kancah kebaikan, insya Allah duduk di singgasana surga. Tapi kalau yang dalam kancah keburukan pun sudah dipersiapkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Allah menciptakan pasangan-pasangan tersebut, kan Allah pun sudah menciptakan petunjuk-petunjuk yang terbaik dalam kehidupan. Orang kalau mau duduk di surga, ikutin jalur dan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah yang Allah perintahkan mesti dilakukan.
Tapi kalau orang mau tercebur dalam kancah neraka atau keburukan, silakan jauhkan apa yang Allah perintahkan. Final keputusannya ada dari setiap manusia yang hidup. Tinggal kita milih mau surga apa neraka. Kalaupun surga dan neraka itu hak Allah, bukan hak manusia. Ada orang yang sholatnya hebat, zakatnya hebat, hajinya hebat, belum tentu bisa nemuin surga. Tapi ada orang yang kesannya biasa aja, ibadahnya biasa aja, tapi bisa jadi itu yang mendapatkan hidayah dan bisa duduk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya pernah bicara bahwa sesungguhnya konsep ibadah kita itu bukan karena banyaknya, getolnya, hebatnya, rajinnya, tapi konsep ibadah yang terbaik adalah ikhlas kita mengerjakannya. Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Itu kutipan dari Imam Syafi'i. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ngaji kayak begini nih, boleh kita sebelumnya ngomong, saat gue mau ngaji, kuatnya ikhlasnya cuma 1 jam aja, sisanya gue tidur, silahkan, gak jadi masalah. Yang penting yang ikhlasnya itu yang menuai pahala dan hidayah. Dibanding lu neken-neken ikutin lama-lama, ngeracau dalam hati. Saat gue mah sholatnya senangnya yang imamnya cepet-cepet aja, silahkan, yang penting mengerjakannya ikhlas. Dibanding yang imamnya lama-lama lu gondok waktu sholat. Saat gua kalau sedekah jariyah senangnya 10.000, silakan, nggak perlu 1 juta, yang penting 10 itu karena Allah dibandingkan 1 juta karena ingin pujian dari manusia. Jadi santai, saya pernah ngomong santai gitu ya, jangan terlalu saya mah kurang bisa tahajud karena bangun malamnya saya kurang bisa, ya nggak jadi masalah, coba lu belajar sesekali 2 kali. Tapi kalau tahajud cuma 2 rakaat doang, silakan. Yang penting karena Allah. Datangnya di sini kalau banyak tekanan, mendingan gak usah datang. Tapi kalau datangnya di sini ikhlas karena Allah, silahkan. Bab orang ngaji itu nggak ada yang nggak enak kok. Makanan disiapin sama tuan rumah ya, disiapin nggak? Nyari ini makan apa gitu? Soto juga kan dasar nih. Di rumah belum ketemu soto kan? Rokok udah ngebelantak tuh. Minuman sampai kembung juga boleh diminum tuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Ismatullah. Jadi hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hidup, ada awal ada akhir dari kehidupan. Makanya Imam At-Tirmidzi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazullu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'ani khamsin. Tidak beranjak kedua kaki anak Adam yaumal qiyamah, di hari kiamat, min 'indi rabbih, dari sisi Allah, sisi Tuhannya, sisi Rabbnya, hatta yus'ala 'ani khamsin, sampai ditanya tentang 5 perkara. Ntar di hari kiamat kita dijejerin tuh di hadapan Allah, nggak bergeming, nggak bergeser sedikit pun 2 kaki anak Adam dari sisi Allah, sampai Allah bertanya tentang 5 perkara. Yang bisa jawab insya Allah merupakan satu hidayah yang terindah, bahkan bisa hadir bersama kelompok orang-orang yang baik. Tapi yang nggak bisa jawab, jelas ini yang nggak punya bekal sama sekali ketika di hari kiamat atau dalam kematian. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Allah bertanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Ini satu saat Allah bakal nanya fi yaumil qiyamah tentang umur kita ini, untuk apa kita habiskan. Kalaupun hitungan amalan kita di saat balik sampai hari ini, kita bisa memprediksikan saja, karena kita yang tahu mana banyak kebaikan apa mana banyak keburukan yang kita lakukan. Kita yang lebih tahu mana banyak sholat yang kita tinggalkan atau yang kita kerjakan. Kita yang lebih tahu mana amal yang kita kerjakan, atau lebih banyak atau lebih sedikitnya dari yang kita kerjakan. Kita sendiri yang tahu. Kalau manusia mah gampang kita tipu. Manusia gampang kita tipu. Abang pindah ke perumahan, pas pertama kali nempatin sering aja pakai sorban, pakai udang-udang segede gabuan, ya, pakai jubah. Sering ke musola, pasti panggilnya ustad. Kalau cuman pengen begitu ya, apalin aja lu tahlil selesai. Yang kayak Mas Ian, apal tahlil, di mana aja dipanggil ustad. Kalau manusia bisa tertipu.
Karena memang hati manusia nggak ada yang bisa baca, sekelas malaikat pun nggak diizinin baca hati manusia. Makanya ketika manusia datang ke sini, lu datang ke sini dicatat tuh malaikat kebaikan. Tapi kan nanti ada lapisan ketujuh yang dimana setiap amal ibadah kita bakal ditanya. Di langit pertama Allah tanya. Bahkan jangan masukkan ke sini, kenapa? Karena amal ibadahnya penuh dengan riya. Yang kedua penuh ingin pujian orang. Nggak bisa kita lolos dari Allah. Tapi dari malaikat bisa lolos kita. Ini kita begini nih, dicatat pokoknya baik aja. Duduk di pengajian baik, padahal kita nggak tahu hatinya. Bisa jadi yang habis berantem sama bini, daripada gua ribet ngeliatin manyunnya bini, mendingan di sini gua makan soto, mau makan gorengan. Tapi hebatnya orang nuntut ilmu, kalaupun apapun keadaannya, tetap Allah berikan pahala yang terindah. Jadi buat ngilangin bete nggak apa-apa ngaji bang. Daripada ngeliatin bini gua enak banget, gua mendingan ngaji, bagus. Daripada lu bao, ya nggak kan? Pulang gambarin bini, mendingan ngaji. Pulang sadar kita menghormati istri. Kenapa istri kita bisa marah? Kan diterangin pengajian. Oh iya, gara-gara gua juga kali, kan gitu. Nah ini hebatnya. Nah bagaimana umur kita ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita gunakan di dunia selama ini? Kan kita sendiri yang tahu. Saya pernah ngomong tuh, ukuran sholat aja kan ada hitungannya. Sholat itu paling kita sholat berapa sih? 5 menit ya? Ada nggak 5 menit sholat ya? 5 lah. Kalau subuh berarti kalau bacanya ina doang, ina rakaat pertama ina, rakaat kedua ina, ya paling cuma 2 menit dah kan gitu. Al-Fatihah 1 napas ya, yang sunnah-sunnah kagak dibaca, anggaplah 5 menit. Kalau 5 kali 5 aja udah 25 menit, berarti satu hari kita punya waktu menghadap Allah 25 menit nih. Satu hari 25 menit, sementara 1 jam itu 60 menit. Kalau nyampe 60 menit, berarti mesti berapa hari itu? 1 jam. Satu waktu 25 menit, 25 tambah 25, 50. Ambillah 10 menitnya gitu. Berarti 1 jam itu sekitar 2 hari gitu. 1 jam itu 2 hari gitu ya. Nah ternyata setelah dihitung-hitung, kalau sholat cuma 25 menit, umur yang 60 tahun nggak berhenti sholat nih, akil balik, kemudian umur sampai 60 tahun, hitungan umurnya 60 tahun, dia sholat terus kagak putus-putus. Kalau sholat cuma 5 menit, berarti menghadap Allah cuma dapat 1 tahun. Coba dihitung sama kalkulator ya. Cuma menghadap Allah 1 tahun tuh dari umur yang 60 tahun hitungannya. Nah kita ini kan kadang sadarnya kesentuh hidayah, bukan kesentuh hidayah, sebenarnya kita kesentuh ketakutan. Kita kan kesentuh ketakutan. Kita lagi sakit, gue mendingan sholat daripada mati kagak sholat, namanya kesentuh ketakutan. Beda sama orang yang kesentuh hidayah. Kesentuh hidayah tuh nggak ada yang kus lagi imannya, yajid terus. Iman kita kan yajid yang kus, kita bertambah kadang berkurang. Kalau lagi banyak job bang, iman kita berkurang bang. Ya Bang Sendi ya, job lagi penuh-penuhnya nih, mana dohor sawerannya lagi numpuk-numpuknya. Baru mau izin sholat ada yang ngasih gocap, satu lagu lagi, ribet kan kita digoda sama begitu doang kan. Kalau lagi pusing-pusingnya, lagi banyak-banyaknya, lagi hebat-hebatnya, kita punya karakter di dunia, kadang iman kita lemah. Tapi kalau lagi menderita, 2 tahun corona kemarin banyak banget yang insaf. Duit kagak ada, penyakit menghantui, betul nggak? Jangan kata lu ustadz aja insaf ya jismat ya. Kita sampai cari amalan yang ngedongkak rezeki itu biasanya kagak gitu-gitu acan kita ngandelin ceramah aja dah gitu. Tapi ketika 2 tahun kagak ada apa-apa, Allah uji iman kita jadi nambah banget. Dan di 2 tahun itulah kita jadi koreksi diri. Dulu kita kalau ceramah ngomongin orang suruh tahajud, tapi kita pulang kecapean kagak tahajud. Pas corona kagak ada panggilan, kita tahajud. 2 yang kita pinta, ya Allah ngasih ngapa rezeki gitu ya. Kedua, jauhkan dari penyakit. Memang kadang-kala ujian Allah itu untuk mengatur kadar keimanan manusia. Ketika lagi pada terpuruk imannya nih, Allah kasih ujian. Saya beberapa kali datang ke tempat yang ada bencananya. Setiap disebutkan asma Allah, mereka nangisnya nggak gerung-gerung, yang habis kena gempa segala macam.
Pokoknya lagi dunia bergejolak kan semua Allah disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Apapun yang jatuhnya asma Allah disebut, bahkan yang lari megang Quran, yang sejadah segala macam, karena mereka khawatir dengan ujian tersebut. Nah, ini kadang jadi cara Allah untuk bisa manusia menyebut asma Allah. Allah jadi dokter. Saya bilang Allah jadi dokter. Karena saking cintanya Rasulullah Muhammad kepada umatnya, Rasulullah Muhammad itu meminta agar umatnya seluruhnya bisa masuk surga dan mendapatkan hidayah gitu. Makanya sebenarnya kita masih banyak malu sama Nabi, banyak malu dah. Kayak kita dihajar kemarin 2 tahun corona, kagak punya apa-apa ya. Kita ngeluhnya luar biasa bang. Padahal mas sarden masih ada 8 biji di kulkas kan gitu ya. Nah kita masih ngehujat sarden aja itu. Nah ilah sarden merek Maya, dibukanya bunyi aw lagi kan gitu ya. Ini kan sapu-sapu apa ikan apaan ikan gitu ya. Dikasih beras yang banyak kutunya kita masih ngambek aja. Ya kan gitu kan. Ini kelurahan sentimen, gila dia makan enak lah kita banyakan kutunya sama berasnya. Seharusnya kalau kita pernah berpikir tentang Rasulullah, malu dengan agenda seperti itu. Rasul pernah 1 bulan full tuh nggak ada api di rumahnya. Kagak ada api di rumahnya. Bahkan setiap Rasul tanya sama Aisyah, ya Aisyah apa yang kita makan hari ini? Nggak ada Rasul, ya sudah kita berpuasa. Sekelas pemimpin dunia, pemimpin umat, kekasih Allah, kecintaan Allah, tidak ada bakal manusia dan seluruh alam jagat raya kalau nggak ada nur Rasulullah. Nur pokok nur, cahaya di atas cahaya, keindahan yang luar biasa. Allah menciptakan seluruh alam dan jagat raya ini karena ada nur Muhammad. Tapi Rasulullah pernah 1 bulan pun nggak ada api, nggak pernah masak karena memang nggak ada makanan. Bahkan satu waktu Rasul pernah diketemukan oleh sahabatnya ketika ruku, suara dari perutnya bunyi gemertak. Kemudian sahabat nanya, apa yang ada di perutmu ya Rasul? Rasul menggajal perutnya dengan batu karena saking laparnya. Kata Rasul, saya nggak mau makan sebelum umat saya merasakan kenyang. Lah kita masih dikasih sarden masih monyong aja gitu ya. Kita dikasih makanan sedikit masih gerutu aja. Seharusnya kita malu sama Rasul. Sekelas baginda Rasulullah yang sudah punya jaminan surga. Dan gak diciptakan seluruh jagat raya ini karena Rasulullah, tapi berani dan Rasulullah melakukan kesabaran yang luar biasa. Nah gitu aja. Masya Allah subhanallah tuh. Jadi banyak ini bersyukur aja bang. Sebenarnya kayak sering-seringnya pengajian kayak begini bang, enak kita bang ngurangin duit di rumah. Lah romanya kalau di rumah kopi segelas kan 3.000 ya. Yang panas sedikit 5.000 kan begitu. Belum gorengan ya dong ya. Iya. Ini di sini dikasih bebas. Makanya mesti berlomba-lomba nih yang banyak pahalanya Bang Anung ini. Iya. Karena dari tetesan air, dari apa yang kita minum, jikalau kita tawassulkan pada orang-orang yang sudah mendahului kita, datang menjadi cahaya. Jadi cahaya nih yang kita tawassulkan nanti. Karena orang-orang mati itu cuma butuh kita bang, yang hidup. Bagaimana caranya? Sedekah jariyah. Ini yang kayak begini-gini nih kita tawasulin. Makanya ketika lagi Ustadz Ian tawasul, dalam hati tuh buat orang tuanya, buat neneknya, buat akhir. Nyampe nggak bang? Nyampe. Ada yang bilang nggak nyampe katanya. Kayak dia udah pernah mati aja ngomong begitu. Betul nggak? Bid'ah Ustaz kagak nyampe. Tanya lu udah pernah mati belum? Belum. Lu kalau belum mati jangan ngomong apa-apa. Gitu loh. Ustaz udah mati belum? Sama belum. Tapi kenapa dibilang Ustaz nyampe? Ya kan Al-Fatihah yang kita kirim kagak pernah balik lagi. Artinya kan nyampe. Simpel aja kita jawabnya gitu. Yang begitu-gitu mah jangan dijawab banyak-banyak bang. Tekan aja langsung kamu gitu. Nyampe nih. Jadi cahaya. Sampai-sampai yang di kuburan pun berdoa nih. Yang kita tawasulin. Orang-orang tua kita berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang setiap hari memberikan kami cahaya adalah ampunan darimu. Karena kita kan buat ngehadiahin orang tua malasnya bukan main bang. Buat kita aja susah. Gue tanya nih, buat kita aja susah. Ada orang lagi ngedoa, doa kan baik kan ya. Tujuannya buat kita semua kan. Allah jadikanlah kami orang kaya pakai bahasa Arab doang gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Wow, segala macam dibaca tuh sama habaib. Tapi kalau doanya sampai 1 jam lu enak nggak? Enak nggak? Itu aminnya udah belok-belok tuh. Amin lama amat ini. Yang di belakang bukan amin lagi. Anjing sial gitu. Padahal kita lagi dipintain kebaikan loh. Cuman kita mangap amin aja kagak bikin stroke. Tapi kan
kan setan kagak pernah berhenti ngegoda. Setan ngomong kan, nah ilah 1 jam ini urusannya itu yang di rumah hilang bisnisan kan begitu. Nah kita kan digoda sama setan begitu. Kadang ada godaan nyata. Nih lagi begini, lagi ngaji begini nih. Ngaji begini tiba-tiba ada teleponnya nih. Bang, nih 2 juta nih di rumah nih. Ambil sekarang gua mau pergi nih. Lu izin apa tetap di sini? Hah? Gitu ya. Pakai izin nggak? Pelan-pelan gitu ya. Sepi telepon. Jangan kata lu, gue juga begitu sama kan. Ini kan subhanallah godaan luar biasa. Memang ketika kita pengen berbuat kebaikan, ini setan udah mulai nurunin tentaranya nih, iblis nih. Ini abang-abang nih yang udah mulai duduk di sini, langsung itu komando. Udah mulai insaf tuh orang. Hajar, turun tuh saat godaan macam-macam. Makanya istighfar, baca asma Allah. Tadi tuh man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kullu yaum za'af yaumil qiyamah wa wajhuhu kal badri. Makanya orang-orang yang duduk kayak begini nih Allah kasih pahalanya nggak tanggung-tanggung karena lagi perang kita, Bang. Lagi perang kita. Perang dengan siapa? Perang dengan godaan iblis. Ketika orang-orang memakai umurnya dengan kebaikan, itu lagi perang sampai akhir hayatnya. Perang dengan siapa? Perang dengan godaan iblis. Berbagai macam tipu muslihat dunia ditonjolkan jadi satu. Bahkan dunia ini sudah pengen kiamat, Bang. Kenapa yang saya bilang pengen kiamat? Udah jelas lah, karena yang bodoh-bodoh itu sekarang jadi tren. Iya enggak? Yang hadir pengajian paling berapa orang? Ini karena nggak enak sama Bang Andung aja. Kok ngaji nggak enak sama Bang Andung, baru kemarin gajian masalahnya kan begitu. Kok nggak enak ngaji sama Bang Andung, kemarin gue dikasih bonus sama dia kan begitu. Gua pengen pengajian lah, kuenya Bang Andung enak-enak, lu pikiran begitu. Coba lu kalau bukan di pengajian minta rokok teman susah kan? Lu di pengajian rokok Ustaz dibantai juga nggak jadi masalah. Gak mungkin Ustaz marah gara-gara rokoknya diambil. Cuman lu keterlaluan aja kan begitu. Ya Ustaz Ismat ya. Nah gitu. Godaannya dahsyat nih. Lagi begini, nggak mau diam, setan nggak goda. Bagaimana caranya supaya kita nggak bisa ikut dalam kancah kebaikan? Istighfar. Ya Allah. Tadi siapa orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah sekali. Setiap hari lillah ya karena Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marrah 100 kali aja. Lillah karena Allah dan ketakutan kita kepada Allah. Ja'a fi yaumil qiyamah wa wajhuhu kal badr. Maka nanti datang di hari kiamat wa wajhul kal badri. Wajahnya seperti bulan purnama, cuy. Kalau wajahnya seperti bulan purnama, nggak mungkin ditanya tentang 5 perkara di hari kiamat, nggak bakal ditanya. Ini kan yang ditanya yang masih rancu nih. An umrihi fima abnahu. Bagaimana umurmu digunakan untuk dunia? Tapi kalau datang wajahnya seperti bulan purnama, ya nggak usah lagi ditanya. Oh ini udah bagus, kan gitu. Banyakin la ilaha illallah. Pernah nggak 100 kali di rumah la ilah khusus? Susah Bang. Tasbih doang lu segede-gede bogem. Makanya baju gamis lu mau rapi, masih bersih, yang kagak dipakai-pakai. Peci udah 6 tahun masih rapi aja di kotak, digugat juga kagak. Al-Quran kayak mas kawin doang udah jadi. Ailan. Jadi kayak begini nih, malam Jumat ini kan kita dapat apalah bonus pahala lah. Duduknya, yang saya bilang tadi, seluruh alam ini insyaallah istighfar dan mendoakan buat kita. Karena apa? Kita sedang mencari ilmu untuk membenahi semua ibadah kita. Tanya umur kita. Nah yang tahu banyak baik sama buruknya itu umur kita sendiri. Kalau cuma 60 tahun cuma dapat ibadah 1 tahun dari sholat, lalu bagaimana lu nih yang baru umur 40 baru sholat, umur 30 baru sholat, dapat berapa hari ngadap Allah? Yakin surga dari sholat kita? Lawang sholat kita aja belum tentu lillahi ta'ala. Belum tentu lillahi ta'ala. Ente lagi sholat nih, ente naruh duit 3 juta di bawah bantal nih, 3 juta di bawah bantal nih, kagak ketahuan bini. Enggak, bini kagak tahu tuh. Pas lagi sholat asar di rumah, Allahu Akbar. Kebetulan gak ke masjid nih, sholat asar di rumah, Allahu Akbar. Bini dari kamar kenceng banget teriak, Bang, ini uang di bawah bantal 3 juta punya siapa? Jutin apa lu kelarin sholat lu? Hah? Takdirnya lu ngomong teriak enggak? Coba yang gue tanya sama lu. Iya kan.
Udah pakai cara bohong. Baru takbir pertama tuh, kira-kira dibatalin apa lanjutin? Lanjutin lah Ustaz, tapi hati lu nggak gerendeng. Pokoknya 3 juta diambil, gue belah palanya, kan begitu. Lagi sholat kita udah main gondok sama bini, kan begitu. Nah iman kita kadarnya begitu bang. Jadi setan tuh ngegodanya yang kelas kemarin baru lulus sekolah SD. Yang ngegoda kita kagak iblis. Iblis mah udah mulai tipu daya. Udah nggak bakal bisa kita digoda iblis, mah udah kelasnya tipu daya dia. Kalau kita mah kelasnya digoda doang nih bang, digoda. Ilaha illallah ngegoda. Ini duduk kita di KWK nih, duduknya kan orang tahlilan tuh, miring kan KWK kan. Tiba-tiba ada anak SMA, pas kita ngongkong, kegoda nggak kita? Kira-kira kita istighfar apa alhamdulillah? Hah? Oh alhamdulillah dulu baru istighfar. Ngeri gak kita itu begitu? Iya kan? Nggak dilihat mubajir ya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau asing kita mah digoda lah. Dan dari godaan itu, ya Allah. Makanya saya bilang tadi mau kiamat. Kenapa? Yang bodoh-bodoh itu banyak penggemarnya bang. Tapi yang begini-gini nih, apa namanya kemarin tuh? Citayam Passion. Apa namanya? CSB ya? CBD. Banyak nggak pengunjungnya? Bikin macet nggak? Lu pernah nggak ngeliat pengajian yang datang ke sini bikin macet jalanan? Woro. Malah yang macet datangnya alasannya macet semua. Bukan jalannya macet, yang datangnya alasan macet. Semua di WA, bang macet bang. Kepentok kontainer kanan kiri, padahal mah lagi ngerokok kan begitu. Ya kan? Yang bodoh-bodoh, yang buruk-buruk ini jadi terkenal, ini alamatul kiamat ini. Apa fungsinya, apa manfaatnya, apa bagusnya kalau ngumpulin LGBT? Mereka bangga loh menyatakan LGBT. Dulu di zaman umat Nabi Lut dibalikin dunia, dia hancur luluh lantak habis umat Nabi Lut. Cuman gara-gara LGBT. Sekarang mereka berani. Kita mesti protes dong. Sebab kenapa? Sebab ketika itu dihancurkan, yang nggak kenal yang baik atau nggak kenal yang buruk, pernah Nabi Syuaib ditanya, ya Syuaib, Allah akan hancurkan 100 dari umatmu, 100 dari umatmu, kejahatan 1000 dari umatmu, 400 yang berbuat kebaikan, 600 yang berbuat kebaikan. Nabi Syuaib nanya, ya Allah, kenapa orang yang berbuat baik lebih banyak engkau hancurkan dibanding yang berbuat keburukan? Apa kata Allah? Karena yang berbuat baik diam aja ketika perbuatan keburukan berlaku. Jadi ketika saya passion itu ya, diem LGBT banyak, itu kalau hancur Jakarta hancur semua. Makanya kata MJ, yang jinah lu, yang mabok lu, yang nyolong lu, yang rampok lu. Allah marah, Jakarta dihancurkan, yang mati bukan lu doang, tolol, kan begitu. Betul enggak? Jadi harus kita jangan didiamin begitu, karena yang mati, kalaupun nanti dipilah-pilah, kan kagak enak bang mati sama orang brengsek. Betul enggak? Tuh, jadi kita harus, besok kita tutup jalan, bikin Muslim Passion, mantep kan? Bawa Quran, sholat tengah jalan, gitu. Gila namanya gitu ya. Ayolah kita sekarang nih bang, ayo ngerapat nih ke majelis-majelis, diramaikan majelis. Karena apa bang? Karena umur abang tuh banyak dipakai keburukan. Jujur aja udah, ngakuin diri aja dah. Nah kalau mati sekarang kira-kira ditanya begitu, apa jawaban kita? Dan umur panjang semua saya doain ya. Yang kedua, ansababihi fima ablahu. Masa mudamu dipakai, digunakan buat apa? Ayo flashback lah. Masa muda kemarin tuh pakai buat apa kebanyakan? Ini rata-rata umur 40 semua bang ya? 40 ya? 40, dia awal balik kita nih dari zaman sekolah, segala macam. Kita masih pikirkan supaya terjadi perubahan hari ini. Supaya di masa tua kita nggak ada penyesalan. Yang kemarin itu kenangan, biarin, nggak apa-apa kenangan buat mempertajam di kehidupan kita, buat memperjelas siapa diri kita. Tapi hari ini masih ada perubahan, belajar dari yang kemarin. Kalau kemarin kita buruk, jarang ngaji, jarang sholat, hari ini berubah. Karena besok kita kan nggak tahu.
Kita cuma nyetel alarm doang bang jam 5. Apa yakin alarm bakal ngebangunin kita? Bisa jadi kita meninggal. Jangan mati itu urusan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nggak kenal kapan waktunya, besok kalinya atau sekarang. Jadi jangan mentang-mentang masih muda. Yang mati mah yang tua-tua dulu, yang muda mah kan masih gagah. Ini di jalanan yang mati yang tua-tua bang. Yang serempet kontainer banyak mati yang muda-muda, yang tua jarang. Yang trek-trekan yang muda-muda yang mati. Jadi ayo, pakai buat apa nih masa muda kita? Nah ini dijadikan acuan pembelajaran untuk kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu bukan yang ada dalam kancah kehidupan yang baik, tapi orang yang baik adalah orang yang menyadari dari hasil kemarin untuk menjadi baik. Emas kalau di antara batu biasa tuh hebat, tapi kalau emas di antara jajaran mutiara nggak ada warnanya. Artinya kenapa? Kita belajar dari yang kemarin, belajar dari kegagalan ibadah kita, belajar dari nyebut asma Allah kita yang kurang, belajar dari taklim kita yang jarang, belajar dari puasa kita yang bolong-bolong, belajar dari sodako kita yang masih pelit, belajar dari zakat kita yang enggan, belajar dari haji kita punya duit tapi nggak berangkat. Kita belajar dari yang kemarin, hari ini mesti ada perubahan. Bagaimana perubahannya? Lillahi ta'ala, serahkan semuanya ke Allah. Supaya apa? Supaya besok terpejamnya mata kita punya harapan terbaik di hadapan Allah. Kan kita nggak tahu siapa yang mati duluan, betul nggak? Iya. Mudah-mudahan sih kita panjang umur lah. Gue tampangnya kayaknya umur panjang-panjang nih, sampai kiamat lu hidup semua nih, entar kita mati sekali. Ya, gitu ya bang. Masa muda tuh. Innal fata may yaquluha nadal wa sal fata may yaqulu kana abi. Jadi seorang pemuda yang paling hebat yang mengatakan nih saya tanggung jawab dengan jiwa muda saya. Oleh salfata mayakulu karena nabi, bukan karena background orang tua saya. Lu mau sukses dari jiwa lu sendiri, bukan background. Karena banyak juga orang tuanya sukses, anaknya melarat. Ada juga orang tuanya kiai, anaknya brengsek. Kok bisa Ustaz orang tuanya kiai, anaknya brengsek? Oh ada. Nabi anak bininya brengsek ada. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut pun begitu. Ada yang saudara-saudaranya brengsek, siapa? Nabi Yusuf. Ada yang bapaknya nggak beriman, Nabi Ibrahim. Ada yang pamannya nggak beriman, Nabi Muhammad. Kan contohnya ada tuh. Jadi nggak jadi patokan orang tua kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak ngerubah suatu kaum, tapi kita yang ngerubah diri kita sendiri untuk menjadi brengsek atau tidaknya. Kita yang ngerubah diri sendiri nih. Allah sudah kasih tuh, setiap bayi yang lahir itu murni bersih jernih. Makanya kita tuh diajani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia komatin kuping kiri. Ada yang bilang bid'ah apa lalu? Apa aja bid'ah kan begitu. Kenapa mesti diajanin? Karena bayi itu kaset kosong bang. Makanya yang pertama kali masuk adalah asma Allah, supaya nanti dia pulang ke rumah udah ketutup dengan asma. Ya laki-laki belajar ajan. Ini kita bayi lahir suruh orang rumah sakit satpam suruh ajanin. Karena suaranya serak lagi besek. Makanya anaknya suaranya jadi hancur. Allahu Akbar, Allah. Yang nyuruh ajanin satpam. Bukan buat kita tampil di masjid bang, buat anak kita nanti. Pas lahir kita yang ngajanin tuh, nggak perlu merdu, yang penting asma Allah masih ke telinga, supaya nanti dia jalan ke rumah sudah terpampet tuh dengan asma Allah. Ini anak banyak omongan yang kurang ajar, omongan binatang keluar, bahkan sampai nyampe ke kuping orang tuanya. Ya karena kita yang ngajarin sih, kita yang ngajarin. Nanti lu bang, kerja 24 jam kita buat anak, udah tua kita di maaf lah, setan-setanin. Alhamdulillah lah. Ya, jadi koreksi masa muda kita semua nih bakal ditanya, lu apain tuh masa muda? Kenapa? Karena tua mau udah gak berdaya. Makanya orang tua pada insaf dah. Lu lihat pengajian pengajian paling hebat nih bang nih. Anak-anak muda semua. Yang tua cuman ustadz yang karena menghargai yang muda-muda aja dia mau datang. Sekelas ustadz aja udah datang lu. Punya motor ngetrek. Ustadz ya? Itu. Ini lihat pengajian di ini tanya Ustadz Ismat lah, Ustadz Ismat ya. Kalau pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak yang muda apa yang tua banyakan mana Tad? Aki-aki yang 6 hari lagi mau mati nyender aja kan gitu.
bahasa kasarnya begitu kan. Yang batuknya udah ngeganggu ustadz lagi ngajar loh. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Karena nanti berbondong-bondong tuh kita manggil asma Allah dalam kemaksiatan kita. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Panggil kita tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fatazubunal malaika syauta. Tapi malaikat-malaikat ngalang-ngalangin kita tuh, supaya suara kita nggak kedengeran ke Allah. Tapi apa kata Allah? Idamata tahzubuna sawta abdi ani. Sampai kapan kau menutupi suara-suara hambaku yang memanggil-manggil namaku? Bilang kepada hamba-hambaku yang menyebut asmaku, Inni Ghafurur Rahim. Sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan lu terlanjur dosa atau terlanjur banyak dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada seorang pelacur yang cuma ngasih minum anjing doang dapat hidayah. Ada orang ngebunuh 99 sampai genap 100 dapat hidayah. Ada seorang pemabuk yang cuma ngasih minum yatim aja dapat hidayah. Masa kita yang ya kejahatannya nggak kejam-kejam amat, kita mah dah paling ninggalin sholat gitu kan ya, gitu kan ya, yang lain-lainnya apalah gitu loh ya. Dengan duduk begini kita nggak dapat hidayah. Allah kasih tahu tuh yang besar aja dong. Apalagi insya Allah kelasnya kita asal continue istiqomah nih. Malam Jumat ngaji begini bang, jangan cuma kebutuhan gue lapar nih ngaji gitu, kayaknya nggak bagus banget. Deal ya, yeah. An malihi min aina tasabahu. Ditanya sama Allah tentang harta, dari mana kita dapatin? Lebih baik hasil kecil yang penting berkah dibanding banyak nggak dapat hidayah. Ngajar waktu dunia, jangan lupa ibadah. Lagi enak-enaknya kita kerja, memang setan godaannya begitu. Lagi giliran mau ajan, warung lagi laris-larisnya. Bisa nggak kita mampetnya? Iya bang ya, kalau lagi pentas kan, lagi asik-asik kesaweran, datang asar, bisa nggak kita berhentinya? Kan ini godaan yang luar biasa dahsyat, kan gitu. Nah ditanya tuh dari mana harta kita didapatkannya, yang baik atau yang haram, atau yang haram. 1 sen aja yang haram masuk ke perut anak-anak kita, istri kita, itu yang menyebabkan mereka nggak soleh dan soleha. Capek kita bang nyari duit bang, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini bang Ian kalau bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya nih bang Nung ya, ya bang Ian ya, ya ilah pulangnya belum hujan gerimis kan, sampai rumah bini emen kan enak banget gitu ya. Udah di misalnya kan bingung. Artinya pekerjaan kita lelahnya luar biasa bang Anu, ngontrol segala macam, lelahnya luar biasa. Siang jadi malam, malam jadi siang. Pikiran buat bukan pengen mengayain diri sendiri, kan buat sendiri mungkin udah kaya masing-masing. Kita kan buat anak-anak kita supaya punya pendidikan bahagia. Bahkan kita yang nggak punya rumah aja mikirin anak kita rumahnya. Kita ngontrak nih, cuman kita mikirin anak-anak kita ntar kalau punya rumah gimana, kalau nggak punya rumah gimana. Kitanya aja masih ngontrak, kitanya belum makan, kita masih mikirin anak makan. Kitanya kagak kuliah, kita mikirin anak kuliah. Kitanya lagi sakit, tapi mikirin kesehatan anak. 24 jam kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi salahnya kenapa kita masukin unsur yang haram ke anak kita? Sehingga apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita nggak dihargain di hari tua. Dicaci, dimaki, itu sakitnya lebih tajam dari tajamnya silet yang nyentuh ke badan kita. Mendingan waktu muda aja, kenapa gue dibunuh, masih bisa ngelawan. Udah tua, makanya pernah dulu ada seorang tua yang dilaporin sama anaknya. Saya pernah cerita kalau nggak salah. Datang tuh anak muda ke Rasul, ya Rasul, ya ada apa? Abi saya lisun nih, dia maling. Apa yang dicolong? Uang saya dicolong sama abah saya. Saya nggak ridho, saya nggak rela. Panggil abahmu ke sini. Dipanggil tuh orang tuanya, datang. Bongkok jalannya pakai tongkat. Ditanya sama Rasul, wahai saya, kenapa sampean ngambil duit anak sampean tanpa izin? Si orang tua ngomong, anak saya pelit banget baginda. Saya itu dari dia kecil baginda, nggak mikirin makan buat saya sendiri. Saya makan di luar pun ada sisa makan di luar satu, saya mendingan saya bawa pulang dah, mendingan saya belain gak makan, yang penting anak saya kenyang. Saya kerja 24 jam, bukan cuman keringat darah mungkin yang menetes buat anak saya.
Tapi ketika saya tua, jujur loh, saya udah nggak bisa nyari kerja lagi. Saya cuma minta bagian sedikit dari anak saya lah, sebagian rezekinya. Tapi pelitnya bukan main ya Rasul. Demi Allah kalau saya masih sanggup, badan saya masih kuat, badan saya masih sehat, demi Allah saya haramkan, saya minta ke anak saya. Cuman karena badan saya udah nggak kuat, saya cuma minta sedikit buat makan aja. Anak saya menyembunyikannya. Maaf ya Rasul, saya mau nanya, apakah haram saya mengambil uang anak saya? Rasul sampai menangis dan berkata, anta wa maluka li abuka. Li abika. Lu sama orang, sama lu, harta lu, seluruh benda lu punya ayahmu. Jadi bebas lu habisin itu anak lu tuh. Sebab dirimu, hartamu, seluruh jiwamu punya bapakmu. Dan kita yang orang tua kadang pelitnya kebangetan. Makanya yang masih punya orang tua, lah orang tua mah kagak pengen makan apa-apa buang. Abang bawain martabak aja orang tua udah demen banget. Berarti anak perhatian nih. Nih pulang beliin martabak, kasih daun bawang sekilo dah. Misalnya kan begitu. Ya kan, biar kelihatan gede tuh daun martabak. Telur pakai telur ayam kalkun kan gitu kan. Bapak itu ke bapak cuman ngomong ini, Mbak, ini ada rezeki oleh-oleh, kita ngasih martabak. Apa kata orang tua doanya? Subhanallah, la ilaha illallah, lu baik banget bang, emang bapak pengen bawa makan martabak dari kemarin. Mudah-mudahan rezeki lu berkah ya, anak lu pada sehat, mudah-mudahan motor lu lunas, mobil lu lunas. La ilaha illallah. Orang tua belum di dapurnya ngomong sama babanya, nih si Ian bawain kita martabak. Apa kata bapaknya? La ilah, baik banget tuh anak, emang kita lagi pengen makan martabak, mudah-mudahan dia sehat, diganti sama Allah beratus-ratus berjuta-juta kali lipat. Lu ada emas nggak? Ada, lu jual dah, kayaknya dia butuh. Orang tua begitu bang, martabak doang atuh doanya segabreng. Kalau ngasih pengemis gopek monyong doanya lo, alhamdulillah gitu doang, alhamdulillah gitu. Man ngasih orang tua, la ilaha illallah. Dan orang tua kasih martabak bukan dia yang makan sendiri, dia ambil mangkoknya, panggil, tang lah bapak lu mah kagak banyak makannya ini, bukan kagak doyan, kagak habis, ini makan rokok. Karena kita yang doyan, betul nggak? Tapi doa orang tua, makanya seluruh amalan nggak ditaruh ridho Allah, tapi ridho Allah fi ridhol walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah hanya ada ridho orang tua, dan murka Allah ada di murka orang tua. Pun kalaupun dia sudah meninggal, masih kita bisa ambil ridhonya dengan berdoa. Ternyata mereka pun doain kita, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Suatu saat kalau kita sering doain orang tua kita, ntar kita mati, anak-anak kita juga sama ngedoain bang. La ilaha illallah. Ini kuburan mah kita sampai lupa belah mana ya Budi Dharma. Perasaan mah di sono kali ya. Udah banyak, iya gitu ya. Kata yang adanya di samping Romalang, kagak. Waktu kita nguburin kagak ada dangdutan, gitu kan. Akhirnya masya Allah, subhanallah ya. Kita sampai kuburan orang tua udah nggak tahu bentuk nisannya kayak apa. Ada yang ngomong, bin aku kuburan, lu biarin aja dong, gak usah ke kuburan. Yang ngomong gitu berarti takut kuburan. Kita makan kagak. Sebab nasihat terbaik apa ya? Nasihat terbaik itu kematian, itu nasihat terbaik. Makanya ketika orang meninggal ditaruh di tanah kemudian diajankan, itu bukan pembaharuan syariat. Itu contoh orang mati aja masih diajak sholat. Lu nih kubur nih, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga kagak bego-bego amat, orang mati udah kagak dengar apa-apa. Tapi maksudnya ini peringatan, orang mati aja masih ada teguran untuk panggilan Allah. Nah lu yang hidup biasanya yang gali-gali kuburan, yang ikut ngiring kuburan kan cuman enak-enakan doang. Pulang dia dohor tidur. Padahal baru aja orang meninggal itu mayatnya diajanin. Nah yang ini kerasa nggak nih? Seharusnya dia mikir, ya Allah ntar gue dipendem kayak begitu ya, sempitnya bukan main ya. Ya Allah ya Robbi, diajanin ya Allah, gua yang masih hidup aja kuping gak denger ajan, sementara yang mati diajanin. Ini namanya buat nasihat kita ya. Wabima anfaqahu, dan di mana harta kita keluarkan. Sedekah jariyah banyakin bang, nggak perlu gede, sebab nilai sedekah nggak urusan rupiah, dolar atau yang lainnya, tapi urusan sedekah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Buat jadi sirkulasi bersihnya harta kita. Ian punya gaji 2,5 juta sebulan, sodakohin 2,5% kagak apa-apa, mau nyampe 25.000. Kalau ke masjid, itu yang menjadi sirkulasi harta kita menjadi bersih. Sebab kalau harta yang dipendem kayak gudang bang, kalaupun bagus, yang namanya gudang sumpek, bau, sempit.
Orang kalau pelit banget sama harta, matinya kagak enak. Coba ayo. Udah anak pengen ngerebutin warisan, bapak masih ngos-ngosan kagak mati-mati. Ya kan? Kapan matinya babi ini kan gitu. Pengen. Tapi kalau orang yang dermawan, orang banyak nangis ini, subhanallah ya. Kemudian yang terakhir, wa madza amila fima alima. Dan ketika ilmu kita ditanya apa yang kita gunakan dari ilmu kita, ya, yang kita amalkan ilmu yang dimiliki. Jadi ini ngaji gini nih, abang kan lagi nyari ilmu nih, lagi nyari ilmu bang. Nanti ilmu yang didapat di sini jangan dipendam. Beliau kalau ayah Nabi itu nggak nyuruh harus punya kitab, harus apal kitab. Kalau itu benar, sampaikan sama orang lain. Makanya yang ngajak ngaji ini pahalanya gede bang. Bang Nong tadi udah ngomong tuh, insya Allah kita bakal umroh semua ya bang ya. Insya Allah kan begitu bakal umroh semua. Bukan dari Bang Anung loh, dari keseriusan kita. Haji umroh itu kan panggilan Allah. Bila baika wa sya'daika wa angdurilaika wa asmakalama. Selamat datang tamu-tamuku kata Allah. Kalau yang dibilang selamat datang kan berarti yang nyambut Allah kan. Aku mendengar perkataanmu, mendengar keluh kesahmu. Aku melihat gerak-gerikmu di sana kan begitu. Mau dipanggil nggak kita sama Allah? Karena Mekah itu kan tuan rumahnya Allah. Mau dipanggil nggak kita? Kalau abang mau sering dipanggil Pak Lurah atau sering diundang Pak Lurah, mereka kan sering ketemu Pak Lurah kan. Akhirnya pas Pak Lurah hajatan ngundang kita, ini sering ketemu sama gue nih, diundang kita Pak Lurah, begitupun Pak Camat, begitupun Presiden. Nah kalau abang kok Allah sering nemuin Allah dalam berzikir, dalam ibadah, kira-kira Allah panggil nggak? Insya Allah. Bukan karena kita banyak harta, murni panggilan. Kalau gara-gara harta orang bisa haji dan umrah, nggak mungkin yang pengusaha-pengusaha kelas kakap itu belum umrah, belum haji padahal muslim. Tapi murni adalah panggilan. Panggilan itulah yang bentuknya hidayah kita untuk bisa menjajaki kaki kita di tanah haram. Makanya kata Bang Anung, insya Allah rindu surga bakal berangkat umroh bareng-bareng. Duitnya dari mana? Kayak urusan Allah. Yang penting kita minta dipanggil, ya enggak? Dua nih panggilan haji apa panggilan kematian? Lo milih yang mana tuh? Hah? Panggilan haji dulu dah. Oke. Mudah-mudahan kita bisa jaga masa muda kita sebelum datangnya tua. Kita bisa menjaga umur kita dipergunakan dengan kebaikan. Kita mencari rezeki yang halal kemudian mengeluarkannya dalam bentuk kebaikan, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini kita sebarkan lagi, karena menyebarkan kebaikan kalaupun cuma seayat tapi pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan istiqomah, amanah dalam ibadah, maju terus pantang mundur di hadapan Allah, karena insya Allah setiap orang yang ibadah Allah berikan nilai pahala yang terindah. Dunia sementara, akhirat abadi selamanya. Maka jangan terlena dan tertidur di tempat yang sementara, tapi pikirkan tempat diantara yang sementara, barja kemudian akhirat. Jangan sampai di dunia kita merasa bahagia tapi akhirat sengsara. Padahal kita sering berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah dunia kita menuai kebahagiaan, akhirat mampu menjadikan kita bahagia di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.